Setiap wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan ketika mencapai masa pubertas dan akan mengalami menstruasi. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim endometrium karena ovum tidak mengalami pembuahan atau fertilisasi. Siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari, walaupun hal ini berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama. Kadang-kadang siklus menstruasi terjadi setiap 24 hari hingga 35 hari. Pada gambar sebelah kiri di atas dapat kita lihat posisi anatomis dari saluran reproduksi wanita. Ovarium berhubungan dengan tuba Fallopi melalui bagian dari tuba yang menyerupai jemari yang disebut fimbria. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan gambaran potongan penampang melintang dari ovarium. Di dalam ovarium terdapat satuan atau unit yang disebut dengan folikel. Folikel terdiri dari oosit yang dikelilingi oleh sel yang disebut sel granulosa. Jika fungsi sel telur adalah proses reproduksi, maka sel granulosa fungsinya adalah menghasilkan hormon steroid untuk menopang perkembangan sel telur. Berikut tahapan-tahapannya. Yang pertama, pembentukan folikel primer. Folikel primordial aktif dan berkembang menjadi folikel primer. Sel folikel primer membesar dan membelah. Lapisan-lapisannya berkembang di sekitar oosit. Terbentuknya ruang antara oosit dengan sel folikel. Di antaranya terdapat membran tebal dan transparan yang disebut zona pellucida. Sel folikel disebut sel granulosa sebagai penyediaan nutrisi bagi perkembangan oosit. Yang kedua, folikel sekunder. Dinding folikel primer menipis. Sel folikel bagian dalam mensekresikan sejumlah kecil cairan disebut liquid folicle dan diakumulasi di dalam kantung kecil yang secara bertahap akan meluas. Akibatnya, sel terpisah dari lapisan dalam dan luar folikel. Kondisi tersebut dikenal sebagai folikel sekunder. Folikel membesar dengan cepat akibat akumulasi cairan tersebut. Yang ketiga, folikel tersier. Folikel sekunder akan berkembang menjadi folikel tersier atau folikel matang. Kompleks ini menjangkau seluruh lebar kontes dan membentang sampai dinding ovarium sehingga menciptakan tonjolan pada permukaan ovarium. Yang keempat, ovulasi. Oosit dan sel folikel di sekitarnya lepas dari dinding folikel dan melayang dalam antrum. Sel folikel yang mengelilingi oosit disebut korona radiata. Folikel yang mengembang pecah dan mengeluarkan isinya termasuk oosit ke dalam rongga peritoneum. Cairan folikel yang lengket membuat oosit masuk ke dalam ovidu, terjadi ovulasi. Yang kelima, corpus luteum. Folikel kosong akan runtuh, pembuluhan pecah dan darah masuk ke dalam lumen. Sel folikel yang tersisa menginvasi ruang dan berproliferasi membentuk corpus luteum. Yang keenam, corpus albicans. Ketika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum berdegradasi 12 hari setelah ovulasi. Kadar progesteron dan estrogen menurun drastis. Bila tidak ada sperma untuk proses pembuahan, maka rahim yang telah siap untuk menerima penempelan zigot tadi akan meluruhkan pembuluh darahnya sehingga terjadilah proses menstruasi.